Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO perusahaan PT Multihana Kasindo Tbk atau bisa disingkat kode emitennya itu MHKI. Pengolahan limbah bahan berbahaya, beracun, B3 dan non-B3 serta perdagangan besar. Oke, teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. PT Multihana Kasindo berdiri pada tanggal 23 September tahun 2024, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan limbah B3 dan non-B3 yang telah mendapatkan perizinan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Perusahaan juga telah mendapatkan AMDAL pada tanggal 21 Februari tahun 2027 dan diterbitkan surat keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang kelayakan lingkungan hidup kegiatan pemanfaatan limbah logam B3 dan non-B3 dan pengumpulan minyak, pemas bekas dan limbah non-B3. Perusahaan mengembangkan bisnis menjadi industri pengangkutan, pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan. Kegiatan usaha perusahaan sejalan dengan upaya pemerintah pusat khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah Kota Bekasi dalam mengatasi dampak negatif limbah terhadap lingkungan akibat bahan berbahaya dan beracun B3 melalui penerapan 3R, yaitu Reuse, Recycling, Recovery. Perusahaan telah dilengkapi dengan fasilitas pengolahan limbah industri dengan Internal Water Treatment Plant (WWTP) sendiri guna menjaga air buangan dari hasil proses agar selalu berada di bawah ambang baku mutu lingkungan. Perusahaan juga dilengkapi fasilitas incinerator untuk pengolahan limbah medis infeksius, sehingga pengolahan limbah medis dari rumah sakit, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan dapat terlayani. Untuk alamat emiten yaitu di Jalan Raya Nalgong KM 12 Pangkalan 2 nomor 23 Cikiwul, Kecamatan Bantal Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat 17152. Untuk situs perusahaan emiten yaitu http://multihana.co.id. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan ini. Nah, jadi kita sudah tahu ya, ini adalah perusahaan limbah, teman. Itu dia. Nah, kalau saya lihat sih kalau perusahaan limbah ini ya pastinya kurang menarik ya teman-temannya untuk investasi pastinya. Tapi kalau kita memanfaatkan momentum, oke, nanti kita lihat dulu ya teman-temannya. Oke, ini dia teman-temannya. Ini adalah pengangkutan limbahnya. Ya, contohnya saja seperti tong sampah itu teman-temannya. Ada limbah apapun dia diangkutnya itu. Nah, ini dia pengolahan limbah medisnya. Ini juga untuk limbah cairnya. Itu dia. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO ini teman-teman. Jumlah saham ditawarkan ada 750 juta lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 20%. Harga penawaran dari 160 sampai 200 dan yang diperoleh sekitar 120 miliar sampai 150 miliar. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 20 Maret sampai 22 Maret tahun 2024. Untuk penawaran umum di tanggal 2 April sampai 4 April tahun 2024. Untuk pencatatan saham di tanggal 4 April tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 16 April tahun 2024. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kalau di Prospektus di tanggal 8 April tahun 2024, di tanggal 8 itu adalah cuti bersama, artinya nggak masuk ya teman-temannya. Jadi saya buat di tanggal 16 April tahun 2024, artinya balangan sama untuk CBA, terus juga ATLA, dan juga untuk saham ini teman-teman, yaitu MHK ini itu. Oke, kita lanjut lagi. Untuk underwriternya yaitu SA NH Kolindo Sekuritas Indonesia, masuk ke papan pengembangan. Nah, itu dia teman-teman untuk informasi perusahaan IPO ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke rencana penggunaan dana ini. Yang pertama, sekitar 78,33% untuk belanja modal perusahaan yang tergolong dalam kapital CAPEX teman-temannya. Nah, yang A-nya sekitar 60,32% digunakan untuk CAPEX. Direncanakan pabrik baru perusahaan di Lamongan, Jawa Timur terdiri dari yang pertama sekitar 58,10% digunakan untuk pembangunan kantor dan pabrik di Lamongan yang rencananya akan dibangun oleh pihak ketiga. Pembangunan kantor dan pabrik dilakukan 1 bulan sejak proses perizinan selesai dan direncanakan dapat digunakan untuk kegiatan secara penuh pada kuartal pertama pada tahun 2025. Yang kedua, sekitar 7,76% digunakan untuk pembelian kendaraan sebanyak 9 unit, diantaranya 5 unit Fuso, 2 unit Avanza, dan 2 unit dump truck yang akan dibeli dari pihak ketiga.
Kendaraan ini digunakan untuk menunjang kinerja perusahaan dalam sektor pengangkutan dan operasional perusahaan. Transaksi ini dilakukan 1 bulan sejak dana IPO diterima. Yang ketiga, sekitar 0,61% akan digunakan untuk peralatan kantor yang akan dibeli dari pihak ketiga. Transaksi ini dilakukan setelah pembangunan kantor dan pabrik mencapai tahap 70%. Yang keempat, sekitar 14,54% digunakan untuk pembelian peralatan pabrik yang akan dibeli dari pihak ketiga. Transaksi ini dilakukan setelah pembangunan kantor dan pabrik mencapai tahap 70%. Dan yang kelima, sekitar 18,99% akan digunakan untuk pembelian mesin dan penunjangan yang akan dibeli dari pihak ketiga. Transaksi ini dilakukan setelah pembangunan kantor dan pabrik mencapai tahap 70%. Lalu yang B-nya sekitar 39,68% digunakan untuk pembelian capek di head office terdiri dari yang pertama sekitar 38,70% digunakan untuk pembelian kendaraan sebanyak 15 unit truk, diantaranya 6 unit truk wing box, 5 unit dump truck, 2 unit puso, 1 unit tangki dan 1 unit AM roll yang akan dibeli dari pihak ketiga. Kendaraan ini digunakan untuk menunjang kinerja perusahaan dalam sektor pengangkutan. Transaksi ini dilakukan 1 bulan sejak dana IPO diterima. Dan yang keduanya sekitar 61,30% digunakan untuk peralatan mesin yang akan dibeli dari pihak ketiga. Transaksi ini dilakukan 1 bulan sejak dana IPO diterima. Yang kedua, sisanya digunakan untuk modal kerja, working capital, yaitu penambahan persediaan dan biaya operasional. Adapun keperluan ini dibutuhkan perusahaan untuk mendukung kenaikan penjualan produk perusahaan. Nah, itu dia teman-teman untuk rencana penggunaan dana ini. Oke, kita lanjut lagi ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO, nilai nominalnya itu 50 per saham. Nah, kita lihat ada PT Multi Hana Sinergi Gitama, lalu ada Sahabudin Fahmi, lalu masyarakat. Lalu jumlah modal dan ditetapkan dan di stok penuh ada sekitar 3,7 miliar. Nah, itu dia teman-teman. Nah, kita sudah tahu ya untuk struktur pemegang sahamnya nih. Sebelum IPO nilai nominalnya 50 per saham itu. Oke, kita lihat dulu nama itu pembatasan atas saham diterbitkan sebelum penahanan umum ini. Kita langsung saja. Pemegang saham perusahaan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 bulan setelah pendaftaran menjadi efektif, para pemegang saham tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimiliki di perusahaan sebagaimana dituangkan dalam yang pertama PT Multi Hana Sinergitama pemilik 2,9 miliar pada tanggal 10 November tahun 2023, lalu Sahabudin pemilik 49.500 lembar saham pada tanggal 10 November tahun 2023, Fahmi pemilik 3 juta lembar saham pada tanggal 10 November tahun 2023. Selain itu, berdasarkan surat pernyataan pengendali perusahaan tanggal 10 November tahun 2023 bahwa pengendali perusahaan dalam kelompok terorganisasi yaitu Sahabudin dan Alwi menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan pengendalian pada perusahaan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran penahanan umum perdana saham menjadi efektif. Itu dia. Nah, jadi dia gak boleh untuk jualan sama sekali ya teman-teman ya, tidak boleh mengalihkan sahamnya. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia teman-teman. Nah, tadi kan ada nama Alwi itu di sini teman-teman. Itu ada Fahmi, ada Sahabudin, ada Yasmin. Nah, ini adalah struktur hubungan kepemilikan, pengurusan dan pengawasan perusahaan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum. Nah, ini dia teman-teman untuk strukturnya. Nah, lalu juga ada anaknya ya, PT Multi Hana Taspindo, PT Multi Napiaza Energi Tama. Nah, lalu ini yang akan IPO teman-teman. Lalu ada PT Multi Cipta Bangun Selasi, itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke laporan keuangannya teman-teman. Kita lihat dulu untuk asetnya, total aset lancar. Ini dalam rupiah ya teman-teman ya. Kalau kita lihat sih untuk total aset lancarnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk tidak lancar juga sama dan mengalami peningkatan juga. Jadi untuk total asetnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk utangnya kita lihat dulu untuk utang jangka pendek. Nyata dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan. Di tahun 2022 dan di tahun 2023 mengalami peningkatan. Untuk jangka panjangnya kalau kita lihat sih dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan. Tapi di tahun 2022 meningkat lagi. Lalu di tahun 2023 menurun ya. Jadi untuk total hutangnya kalau kita lihat sih di tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan.
di tahun 2022 dan di tahun 2023 mengalami peningkatan. Itu dia. Jadi untuk total ekuitasnya dari tahun ke tahun dia mengalami peningkatan. Itu dia teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke laporan laba rugi dan penghasilan komposit lainnya. Kita lihat untuk pendapatannya di tahun 2020. Kalau kita sih ke tahun 2021 mengalami peningkatan, di tahun 2022 meningkat juga. Lalu kita lihat di tahun 2022 dan di tahun 2023 sampai di bulan September. Ternyata mengalami peningkatannya di tahun 2023 nih itu. Lalu kita lihat untuk nama tuh laba bersih periode tahun berjalannya. Kalau kita sih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan ya, itu dia. Nah, apalagi di tahun 2023 nih meningkatnya itu sangat drastis teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi ke rasio-rasio pentingnya. Nah, kalau kita sih untuk presentasinya dia mengalami peningkatannya teman-temannya untuk laba ruginya. Nah, dan juga kalau kita sih untuk pendapatan juga sama itu. Oke, kita lanjut lagi ke kebijakan dividen. Nah, kalau kita baca setelah penahanan umum perdana saham ini mulai tahun buku 2023 dan seterusnya. Nah, artinya di tahun buku 2023 yang kemarin ya teman-temannya. Nah, dia bermaksud untuk membayarkan dividen 25%. Nah, besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas perusahaan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi perusahaan di masa yang akan datang dan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya. Nah, artinya dia membagi dividen di tahun 2024 ini, tahun buku 2023 ya, sebanyak 25%. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke policy MHQ ini di tahun 2022 untuk harga di 160 dan di 200. Untuk PBP-nya yaitu 3,95 kali di 160, di 200 4,94 kali. Untuk per-nya di 160 yaitu 20,12 kali, untuk di 200 yaitu 25,14 kali. Untuk BP-nya sama 40,50, untuk dolar juga sama 12,05%, untuk E juga sama 19,64%, untuk EPS juga sama 7,95. Untuk jumlah sahamnya yaitu 3,7 miliar, untuk ekuitasnya 151 miliar, untuk laba bersih yaitu sekitar 29,8 miliar, untuk total hutangnya yaitu 18 miliar. Nah, untuk market cap di 160 yaitu 600 miliar, untuk market cap di 200 yaitu 750 miliar. Nah, kalau kita lihat sih untuk policy ini murah banget ya teman-temannya untuk di tahun 2022. Coba kita lihat di tahun 2023, ternyata policy itu lebih murah ya teman-temannya. Oke, coba kita lihat untuk PBP di 160 yaitu 1,98 kali, untuk di 200 itu 2,48 kali. Untuk per-nya di 160 yaitu 19,35 kali, untuk di 200 itu 24,19 kali. Untuk BP sama 80,66, untuk dolarnya juga sama 8,05%, lainnya 10,25%. Untuk EPS juga sama 8,27. Untuk jumlah sahamnya yaitu 3,7 miliar. Untuk ekuitas 302 miliar. Untuk laba bersih yaitu 31 miliar. Untuk total hutangnya yaitu 24 miliar. Untuk market cap di 160 yaitu 600 miliar. Untuk market cap di 200 yaitu 750 miliar. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk policy di tahun 2023 nih cukup menarik ya teman-temannya dibanding di tahun 2022. Apalagi kalau dia diambil di harga 160, menarik banget ya teman-temannya untuk policy-nya, itu dia. Tapi ada yang perlu diperhatikan teman-teman. Oke, kita masuk kesimpulan teman-teman. Yang pertama, kinerja perusahaan saham MHQ dari tahun 2020 ke tahun 2023 mengalami peningkatan terus dari pendapatannya itu. Yang kedua, tujuan penggunaan dana lumayan menarik untuk belanja modal dan modal kerja. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham MHQ adalah SA. Secara histori, saham yang dikawal SA tidak menarik banget, sering buang barang di hari pertama dan rata-rata tutup merah. Oke, coba kita lihat dulu. Nah, ini adalah track recordnya NH Koridor Sekuritas Indonesia yaitu XA. Nah, kalau kita lihat saja elit aja ALB, Wine 3 kali ala, laju 1 kali ala, PEG untuk papan akresasi ALB semua. Untuk PTMP 19%, untuk CSN 14%, GLPM papan akresasi 3 kali ALB. Untuk PTPS aja di papan pengembangan dia ALB 35%. Untuk ASI 11%. Sempat ASI kegocap ya teman-temannya saat ini ya. PTPS juga hampir kegocap dia kemarin teman-teman, tapi naik lagi dia. Itu. Jadi kalau kita lihat untuk track record XA ini tidak menarik banget teman-teman. Ya, teman-teman bisa cek sendiri. Rata-rata semua itu
dihaki di hari pertama. Pada saat listing, SA juga ikut jualan dia teman-teman, saling jualan dia, berebutan jualan dia teman-teman. Beda seperti kalau underwater lain pastinya dia pasang opol ya, dia enggak, dia haki, ada yang masang bid dia langsung jualan dia hajarnya ke kiri teman-teman, langsung buang di cepat-cepat. Berbeda kalau yang lain kan dia masih enak kan, dia masang opolnya di atas ya, biasanya jual dia agak di atas IPO. Ini enggak, pokoknya dia hari pertama langsung jualan, terserah dia mau untung atau enggak, dia jualan pokoknya. Yang penting dia distribusi di hari pertama, dia langsung distribusi terus ya teman-teman sampai barangnya habis teman-teman itu. Nah jadi menurut saya pastinya tidak menarik teman-teman untuk XA ini, untuk underwaternya itu. Ya kita baca saja di ASCII kemarin, ASCII aja ditutup main juga ya teman-temannya, naik bentar taunya langsung dihajar terus dia untuk underwaternya itu. Jualannya aja lumayan banget teman-temannya, hampir 5 jutaan kemarin itu dia jualan untuk SA di ASCII kemarin itu. Oke, yang keempat, bersama listing saham MHQ tidak ada waran yang hitlist juga ya teman-temannya. Nah ini tidak ada waran juga teman-teman itu. Yang kelima, saham MHQ untuk polisi teguran murah tapi perusahaan limbah kurang menarik teman-teman menurut saya. Ini perusahaan limbah, kita mau investasi ya, menurut saya sih kurang menarik sih menurut saya itu. Ya meskipun untuk polisi murah ya kurang menarik aja. Yang keenam, mikir dulu kalau mau ikut, kecuali ada taman underwaternya. Nah jadi teman-teman mikir dulu kalau mau ikut ya. Kita sudah belajar dari awal asli kemarin aja, si underwaternya aja jualan 5 juta lot. Nah bayangkan itu teman-teman, bang aja cepat banget keluarnya. Ya kalau teman-teman ikut ya mungkin sudah tahu ya risikonya itu, tapi nggak ada kemungkinan bisa naik ya teman-teman, itu dia. Nah untuk itu ya teman-temannya, kemarin saya sudah kasih tahu ya teman-temannya di tinggal minggu yang lalu bahwa saham untuk MHQ ini mau IPO ya teman-temannya. Nah ternyata benar ya teman-temannya, dia sudah muncul di atas teman-teman sesuai dengan informasi yang saya dapat teman-teman. Nah, saham 5 mau IPO. Nah untuk baginya buat Maret listingnya kemungkinan di April nanti teman-teman, di sesudah Lebaran. Nah ini kan untuk listingnya kan kalau kita lihat di prospektusnya di tanggal 8 April. Nah sedangkan di tanggal 8 April itu adalah cuti bersama teman-teman. Nah sampai cuti itu di tanggal 15, 16 baru masuk lagi. Nah kemungkinan untuk IPO di tanggal 16 sama seperti untuk IPO lain teman-teman. Nah kalau kita lihat sih ada Cabal dan juga Atta, ketiga ini balangan teman-teman kemungkinan IPO nya itu. Nah jadi yang dua ini dapat ya teman-temannya sesuai dengan informasi saya kasih tahu. Nah tinggal ini ya teman-temannya. Nah ini juga mau IPO nanti teman-teman. Nah dan juga saya ada kasih tahu kemarin tuh yang ini juga ya teman-temannya, untuk SA ngawal lagi dia di kuartal kedua. Nyata benar ya teman-temannya, masuk kuartal kedua dia mau IPO. Nah tinggal yang sambal ini sama sahamnya Pak Prajogo Pangestu. Kita lihat nanti ya teman-temannya apakah benar lagi apa yang saya bilang ya teman-teman, itu dia. Ya kalau teman-teman tanya dapat informasi dari mana, ya dapatnya dari ya itu teman-teman, dari informasi orang dalam teman-teman, itu dia yang mau IPO, itu dia. Nah kita kembali lagi ke kesimpulan ini teman-teman. Jadi gimana teman-teman untuk MHQ ini, apakah teman-teman mau ikut atau enggak? Itu terserah teman-temannya. Ya kemungkinan besar sih saya akan skip sih, saya akan pilih yang mana menurut saya lebih cocok teman-teman, yang bisa menghasilkan cuan lebih banyak, itu dia. Ya daripada nanti deg-degan, apalagi banyak akun, kita mau keluar aja susah pasti ya teman-teman. Apalagi XA ini kuat banget dia jualan itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk video saya. Mungkin kalau ada tambahan nanti saya akan bahas di prospektus finalnya teman-teman, itu dia. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.